Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, jamaah sekalian, hari ini saya menggantikan Ustaz Taufik. Beliau masih ziarah, insyaallah nanti datang. Nanti rolling. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah untuk hajat-hajat kita. Mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik-baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama 3 hari lagi kita akan mempunyai hajat tingkat nasional, yaitu pilihan presiden dan legislatif. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, jika kita sudah punya pilihan maka sisakan ruang keraguan. Sekali lagi, jika kita sudah punya pilihan, sisakan ruang keraguan. Jangan sampai andaikan cinta itu cinta mati. Harus ada sisa, tidak 100%, mungkin ya 60-80% lah kita dukung itu. Sehingga nanti kalau yang jadi bukan pilihan kita, kita masih punya ruang untuk menerima siapa yang jadi itu. Sebab pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Ini sering saya sampaikan. Kalau masyarakatnya baik, maka akan mendapatkan pemimpin yang baik. Kalau masyarakatnya dikasih beberapa rupiah kemudian milih yang ngasih bukan karena alasan yang lain, karena memang dikasih, yaitu alamat akan mendapatkan pemimpin yang kurang baik. Jadi untuk menjadi kepala daerah itu miliaran, Bang. Kadang-kadang ini bukan uang pribadi, uang pinjam sana sini. Maka kalau jenengan dapat uang itu sebenarnya kadang-kadang bukan uangnya sendiri. Sehingga nanti kalau jadi, yang pertama kali dipikirkan adalah nyaur. Nyaur, apalagi nggak jadi. Jadi saja masih repot. Masih repot. Sehingga banyak kepala-kepala daerah yang kemudian setelah jadi sebenarnya dia orang baik, Gus anaknya kiai, tapi begitu jadi karena di belakang punya utang banyak, akhirnya ya kalau ada proyek ya begini-begini dan seterusnya. Itu sudah hukum alam. Nah, lalu bagaimana sikap kita kemudian setelah pemimpin itu terpilih? Seperti halnya seorang ulama yang mengatakan bahwa andaikan saya ini punya satu doa, lau kanat li da'watun mustajabatun sa'aj'aluha li sultan. Andaikan saya ini mempunyai satu doa yang paling mustajab, maka doa itu akan saya gunakan untuk kebaikan pemimpin. Sebab kebaikan pemimpin akan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat dan negaranya. Jangan pun nanti itu nggak no pemimpin. Sampun, alhamdulillah. Jadi waktu sholat malam ditungak no pemimpin supaya pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik. Kalau pemimpinnya baik maka dia akan berdampak luas bagi masyarakat dan negaranya. Seorang imam besar, Fudail bin Iyad namanya. Lalu kemudian muridnya mengatakan, wahai imam, wahai syekh, kenapa doa itu enggak kau gunakan sendiri untuk keluargamu atau untuk dirimu? Jawab beliau adalah,
saya ini siapa? Kalau doa itu saya gunakan untuk sendiri, kemudian saya baik, apa pengaruhnya buat masyarakat dan negara ini? Luar biasa. Jadi sekali lagi, nanti kalau sudah terpilih siapa pemimpinnya, kita tetap terima dan mendoakan yang baik-baik saja. Semoga nanti kita mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah, adil dan bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi dari sisi historisnya atau dari sisi sejarahnya yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang dulu. Jadi saya mengulang saja. Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa Isra Mi'raj itu masuk akal mboten? Mboten nggih. Terus dasar jenengan apa? Bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi dan jenengan percaya. Apa dasarnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an nggih. Berarti jenengan percaya penuh kepada Al-Qur'an. Nah, nanti akan saya kisahkan supaya nanti kita juga selain Al-Qur'an kita mempunyai logika yang membenarkan peristiwa itu. Sebab sekali lagi peristiwa itu peristiwa di luar nalar. Nabi berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Itu waktu itu kalau naik onta 30 hari, PP 60 hari. Kemudian dari situ naik ke atas. Padahal Nabi mengatakan bahwa perjalanan itu hanya tidak lebih dari 1 malam, yaitu habis sisa sebelum subuh sudah sampai. Sudah bisa cerita kepada para sahabatnya. Nah, karena peristiwa ini tidak masuk akal, ketika Nabi mengisahkan kepada para sahabatnya, hampir semuanya tidak percaya. Nah, sekarang saya sampaikan dulu peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi atau peristiwa-peristiwa pengiring yang akhirnya kemudian Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Peristiwa Isra Mi'raj itu tahun kepinten, Pak? Pinten? Tahun keberapa? Kalau Hijriah? Belum masuk tahun, Pak. Karena Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Nabi. Sementara Isra Mi'raj itu sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Maka kalau dibuat tahun yang paling simple yaitu tahun ke-10 kenabian. Nabi diangkat menjadi Rasul, 10 tahun berikutnya kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, 3 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu ada peristiwa yang namanya pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu keluarganya Nabi. Diboikot, orang-orang di luar Mekah tidak boleh berdagang, tidak boleh membeli sesuatu, tidak boleh menjual, tidak boleh nikah, dan seterusnya. Tempatnya diasingkan atau diungsikan di tempat Syi'ib Abu Thalib namanya. Syi'ib Abu Thalib, yaitu tanah punyanya Abu Thalib. Selama 3 tahun ini luar biasa penderitaannya. Ya. Bayi-bayi yang lahir itu banyak yang meninggal karena kekurangan gizi dan kekurangan makanan. Di akhir tahun ketiga boikotan itu, mereka banyak yang makan daun-daunan. Jangan nanti makan daun, nanti toh, gitu. Tapi daun tok nih, jangan sampai sego. Ini makan daun,
karena memang tidak ada yang dimakan. Akhirnya apa? Yang dikeluarkan ya peringkilan seperti kambing gitu ya. Peringkilan seperti kambing. Luar biasa. Bahkan di antara sahabat itu yang sandalnya terbuat dari kulit. Niku kulit niku sandalnya digodok, Pak. Saking enggak ada makanan ya. Digodok, setelah seperti cecek gitu ya, dimakan. Masyaallah nggih. Luar biasa nggih. Sayyidatina Khadijah uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan logistik daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sehingga beliau kemudian setelah pemboikatan itu miskin dan sakit-sakitan. Jadi Sayyidatina Khadijah ini orang yang terkaya waktu itu di Mekah. Sepertiga dari harta orang Mekah itu berada di Sayyidatina Khadijah. Ketika selesai pemboikotan, habis ludes hartanya. Masya Allah. Ini keistimewaan daripada Sayyidatina Khadijah. Paman Nabi juga begitu, sakit-sakitan. Sehingga selesai pemboikotan, yang pertama meninggal adalah paman Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib meninggal. Jadi di masa pemboikotan ini sudah sakit-sakitan karena kurang gizi, akhirnya meninggal. Sedihnya luar biasa. Apalagi meninggal dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan kafir, Masya Allah. Paman Nabi ini orang yang membela Nabi sejak masih kecil. Bahkan ketika mau ikut berdagang pun Nabi nangis diajak. Tetapi tidak mau menerima Islam. Sebab ketika menjelang wafatnya itu, Abu Jahal pun datang. Untuk apa? Supaya Abu Thalib ini tidak mengikuti ajaran Nabi. Kata Abu Jahal, wahai Abu Thalib, engkau kan pemimpin suku, engkau ini dihormati. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Katanya. Sementara Nabi terus merayu pada waktu itu. Terus merayu pamannya, wahai paman, katakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti dengan kalimat itu saya akan menolongmu di akhirat nanti. Itu pun tidak mampu. Kenapa? Karena Abu Thalib gengsi pada waktu itu. Gengsinya seperti apa? Nanti orang-orang akan mengatakan bahwa Abu Thalib ketika posisi lemah kemudian ikut agama keponakannya. Ini gengsinya luar biasa orang Arab itu. Gengsinya luar biasa. Sehingga kemudian dengan sangat menyesal Abu Thalib ini mati dalam keadaan kafir. Masya Allah. Nabi ini nangis, guguk-guguk. Sedihnya luar biasa. Kenapa paman saya yang membela saya mulai kecil sampai saya dewasa, sampai menjadi nabi, sampai umur kira-kira 50 tahun, ini kok wafat dalam keadaan kafir. Masya Allah. Andaikan Abu Thalib ini nggak usah amal macam-macam lah, pokoknya syahadat ngoten mawon, saya kata Nabi akan menolongmu dengan kalimat itu. Tetapi itulah takdirnya. Jadi para jemaah sekalian, saya pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana dengan orang yang non muslim yang amalannya banyak, melebihi orang-orang muslim, apakah dia masuk surga? Jawabannya apa? Tidak akan pernah masuk surga. Sebab ibarat perlombaan, dia ikut lomba lari tapi enggak daftar. Dia ikut lomba lari tapi enggak daftar. Tentunya yang mendapat kemenangan adalah dia yang ikut daftar. Akan mendapatkan sertifikat semuanya. Kalau enggak daftar ya enggak dapat. Kira-kira begitu. Nah, setelah kematian pamannya, 3 bulan kemudian Sayyidatina Khadijah kemudian wafat. Sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Mengingat-ingat Sayyidatina Khadijah dengan hartanya yang sekian banyaknya itu kemudian habis untuk perjuangan Nabi.
Cara jenengan di model ngoten disebut Ibu, lenger-lenger. Lenger-lenger. Beratnya luar biasa. Ngono kok wonten tiyang sing kepengin dadi nabi. Padahal nabi itu beratnya luar biasa. Kalau sakit pun sakitnya luar biasa juga. Ketika mau wafat itu, Sayyidina Bilal mengatakan ketika pernah memegang dahi Nabi, panasnya katanya nemen. Panasnya nemen, beberapa kali lipat dibanding dengan orang biasa. Nah, para jamaah sekalian, di saat gundah itulah kemudian Nabi ini bermimpi melihat sinar matahari yang sedang terbit, cerah, dari tempat yang banyak ditumbuhi oleh buah-buahan. Pada waktu itu pikiran Nabi pada 3 tempat, yaitu Yamamah, tempatnya siapa kemarin? Yamamah, Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Taif. Kemudian yang satunya adalah Madinah. Ini 3 tempat yang banyak ditumbuhi oleh buah-buahan. Nah, karena yang terdekat dengan Mekah adalah Taif, maka Nabi mencoba dengan satu orang, yaitu Zaid bin Haritsah, anak angkatnya. Beliau kemudian pergi ke Taif. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah berdakwah, yang kedua barangkali orang Taif mau memberikan perlindungan kepada Nabi. Sebab di Mekah sudah tidak ada yang melindungi. Sebenarnya pada waktu Abu Thalib meninggal, Abu Lahab paman Nabi ini sebenarnya mengatakan ngeten, wahai Muhammad, apapun keadaannya, bagaimanapun kelakuan kamu, karena engkau adalah keponakanku, sementara kakakku sudah meninggal, maka perlindungan jatuh pada diriku. Ada perlindungan dari Abu Lahab. Tetapi liciknya Abu Jahal mengatakan ngeten, Pak. Karena ini membahayakan, berarti nanti Nabi kita ada yang melindungi lagi setelah Abu Thalib. Abu Jahal kemudian bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, tanyakan kepada keponakanmu itu, pamannya Abu Thalib yang baru saja meninggal itu kira-kira masuk neraka apa masuk surga? Masya Allah. Masuk neraka apa masuk surga? Maka pertanyaan yang pertama dijawab Nabi ngeten, dia bersama kaumnya. Ini jawaban diplomatis sebenarnya. Kemudian Abu Lahab ini datang kepada Abu Jahal dan mengatakan jawaban itu. Apa kata Abu Jahal? Wah, durung jelas itu. Diperjelas, surga apa neraka kok? Bersama kaumnya itu, kaumnya siapa? Akhirnya ditanya lagi Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan huwa finnar. Masya Allah. Begitu dijawab huwa finnar, Abu Lahab langsung berapi-api, ngamuk maneh. Kalau bahasa kita mohon maaf, kurang ajar kan Muhammad. Orang yang sejak kecil melindungi kamu, ketika wafat kamu bilang di neraka. Kurang ajar kamu, kira-kira begitu. Maka perlindungan tidak jadi, saya cabut. Tidak jadi ada yang melindungi. Maka dari peristiwa ini kemudian Nabi pergi ke Taif dalam rangka dakwah sekaligus mencari perlindungan. Tetapi apa yang didapat di sana? Beliau ternyata dilempari batu sampai berdarah-darah. Sehingga kemudian beliau kembali dan ketika sampai di tengah perjalanan itu beliau istirahat di kebun kurma milik orang Mekah, yaitu Utbah dan Syaibah, 2 saudara, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nah, 2 orang ini mempunyai pembantu atau budak zaman dulu, namanya Adas. Ketika 2 orang ini melihat Nabi dalam keadaan kepayahan, berdarah-darah, kemudian 2
dua orang ini merasa kasihan juga. Yang sebenarnya dua orang ini netral sebenarnya, tapi diojo-ojoi oleh kaumnya supaya ikut melawan Nabi. Kemudian dua orang ini mengutus pembantunya, wahai Adas, ambil anggur, kamu kasihkan kepada orang yang di sana itu. Tapi hati-hati, orang itu berbahaya loh. Jangan sampai kamu terkena dengan omongannya. Sebab omongannya itu mengandung umpan. Kira-kira begitulah. Akhirnya Adas kemudian datang kepada Nabi sambil menyodorkan anggur itu. Nah, ketika Nabi mau makan anggur itu, Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar kata-kata ini, Bu, Adas itu merasa, loh, ini kok kata-katanya kok aneh. Biasanya orang sini, orang Mekah itu kalau ngomong Bismikallahumma, kalau menyebut Allah itu. Bukan Bismikallahumma amud, ini doa tidur. Bismikallahumma. Lah ini kok nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jelek gitu di hatinya Adas ini. Kemudian Adas ini bertanya kepada Nabi, wahai saudaraku, kata-katamu kok tidak sama dengan orang-orang sini. Nabi mendapat pertanyaan begitu, kemudian tertarik kepada Adas ini. Wahai akhi, min aina anta? Wahai saudaraku, kamu dari mana? Ana min Ninawa, kata Adas itu. Saya dari Ninawa. Ada yang pernah ingat Pak, Ninawa itu mana? Atau daerahnya siapa? Ninawa itu Irak. Irak. Daerahnya siapa? Saddam Hussein. Maksudnya dulu maksudnya. Ya betul, Saddam Hussein. Ana min Ninawa. Ana Nasrani. Saya beragama Nasrani atau Kristen. Nabi kemudian mengatakan, min baladin rajulin soleh, Yunus bin Matta. Nabi mengatakan begitu. Adas menjadi terheran-heran lagi. Loh, orang ini kok kenal dengan Yunus bin Matta. Sinten Yunus bin Matta? Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus. Nabi Yunus ini berasal dari daerah Ninawa. Ninawa, Bang. Dan secara turun-temurun Adas ini tahu bahwa Yunus ini adalah dulu seorang nabi, orang yang soleh. Maka secara turun-temurun diceritakan, termasuk Adas ini juga mengetahui. Lagi-lagi Adas heran dan bertanya, loh, sampean kok kenal Yunus bin Matta? Anta ta'rif Yunus bin Matta, katanya. Engkau kenal Yunus bin Matta? Huwa nabi, huwa akhi, ana nabi, huwa nabi. Kata Nabi, dia adalah seorang nabi. Dia adalah saudaraku, sama-sama nabi. Masya Allah. Mendengar kata ini kemudian Adas langsung merangkul Nabi dan mencium Nabi dari atas sampai mau ke bawah. Begitu sampai di lutut ditarik oleh Nabi. Jangan sampai nyium kaki kayak gitu. Maka kemudian dua orang majikannya itu, loh temenan, kena Adas sih, dikandani, wis dipeseni kok. Hati-hati, kena ya wangi. Akhirnya kembali Adas ini, kembali ke majikannya. Adas, kamu kan sudah tak pesen nih yang begini. Lah kok ketokane kamu tertarik dengan orang itu? Maka Adas kemudian mengisahkan, dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi. Tetapi ini enggak direken oleh dua orang ini, yaitu Utbah dan Syaibah. Bahkan ketika dua orang ini mau perang Badar, mau berangkat, Adas ini ya dua orang ini memang dua orang yang baik, Pak. Kalau tidak baik kenapa ngasih anggur Nabi? Adas ini gandoli, Pak. Kakinya sampai digandoli. Wahai Tuhanku, jangan berangkat engkau. Kalau engkau berangkat pasti kamu akan terbunuh. Sebab dia adalah seorang nabi, pasti kamu akan kalah. Digandoli, Pak. Dua orang ini, yaitu Utbah dan Syaibah, digandoli oleh Adas. Tetapi kemudian karena gengsinya, yang lain berangkat perang kok saya tidak berangkat perang, apa kata dunia? Akhirnya ikut perang dua orang ini. Maka di perang Badar itu, dua orang ini bersama satu anaknya, namanya Al-Walid bin
Utbah kalau tidak salah. Ini yang maju pertama kali, dan dia yang terbunuh pertama kali. 2 orang tadi bersama anaknya 1, Masya Allah. Itulah adas. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi dilempari batu, ini kan berdarah-darah. Darah itu ditahan oleh Nabi. Jangan sampai darah ini menyentuh tanah. Apa alasannya? Pernah saya sampaikan ini. Sebab kalau darah itu sampai netes di tanah, maka kemungkinan besar akan turun azab. Jadi Nabi itu berdarah nemen itu 2 kali, Pak. Di peristiwa Taif dan di peristiwa perang apa? Perang Uhud. Berdarah-darah sampai giginya rompal ini. Sampai sininya kena serpian baja, berdarah-darah. Darah itu ditahan oleh Nabi supaya tidak turun azab. Masya Allah, inilah Nabi yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Baik para jemaah sekalian. Nah, setelah Nabi dari Taif, orang-orang Taif ini juga melaporkan peristiwa itu kepada orang Mekah. Maka Nabi mau masuk ke Mekah, kira-kira berani mboten? Berani mboten? Tidak berani, Pak. Nabi mau masuk Mekah tidak berani. Orang Mekah tidak ada yang melindungi, apalagi orang Taif sudah melapor kepada orang Mekah bahwa Muhammad telah datang ke sini dan mau berdakwah kepada kami. Kami usir. Nah, ini kalau orang Mekah tahu kan marahnya semakin nemen. Kira-kira begitu. Alasannya orang Taif itu sebenarnya, Pak nggih. Mereka itu takut kepada orang Mekah. Andaikan mereka melindungi Nabi, maka mereka pasti akan berhadapan dengan orang-orang Mekah. Itu yang ditakuti oleh orang Taif. Nah, para jamaah sekalian, maka kemudian yang menyertai Nabi tadi sinten? Anak angkatnya, sinten namanya pun? Zaid bin Haritsah. Zaid ini malam-malam masuk ke kota Mekah, mencari orang yang mau memberikan perlindungan kepada Nabi. Nah, orang yang mampu memberikan perlindungan itu adalah pemimpin suku, yang sukunya besar. Kemudian ada 1 orang yang mau melindungi Nabi, yaitu Al-Mut'im bin Adi namanya. Al-Mut'im bin Adi. Ini masih musyrik, bahkan nanti di perang Badar ikut dan terbunuh di perang Badar. Tidak mau masuk Islam. Al-Mut'im bin Adi kemudian mau melindungi Nabi. Maka kemudian Al-Mut'im bin Adi bersama dengan kaumnya menjemput Nabi dengan senjata lengkap untuk masuk ke Mekah. Nah, kira-kira kalau jenengan sebagai Nabi, kira-kira ya napa lenger-lenger. Masya Allah, ya apa ini ceritanya? Terus apa enggak ini? Kan begitu. Maka disitulah kemudian terjadinya peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina, kemudian diangkat naik ke atas Sidratul Muntaha. Ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah kepada nabinya. Allah ingin meyakinkan lebih jauh bagaimana kekuasaannya supaya masuk dalam sanubari Nabi, sehingga ini mampu memberikan motivasi untuk melanjutkan dakwah. Jadi Allah ingin menghibur Nabi, diajak rekreasi. Nah, rekreasinya Nabi mboten teng Malang, mboten teng BBL, mboten. Langsung ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang di situ nanti ada Allah. Nah, para jamaah sekalian, di saat Nabi sudah berhadapan dengan Allah, maka yang dikatakan Nabi atau ucapan Nabi adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu ucapan Nabi ketika langsung bertemu dengan Allah. Jadi jenengan tahiyat mboten main-main lho, Pak. Itu adalah kata-kata Nabi ketika menghadap Allah. Apa itu artinya? At-tahiyyatul, semua penghormatan, mubarakatus,
mubarakatun, semua keberkahan, sholawatun, semua rahmat, thayyibatun, semua kebaikan. Apa tulisannya? Lillah, itu hanya kepunyaanmu, kata Nabi. Maka kalimat ini dijawab oleh Allah dengan kalimat selanjutnya. Kenapa? Assalamu alaika ayyuhan nabi. Salam untukmu wahai nabiku. Masya Allah. Jadi ini kata-kata ketika Nabi Mi'raj, Pak. Masya Allah. Lalu Nabi juga tidak mau apa? Egois. Allah kan mengirimkan salam untuk beliau. Maka dijawab oleh Nabi lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan semoga pula keselamatan itu untuk kami, untuk hamba-hamba yang soleh-soleh. Ini jawaban Nabi. Nah, untuk kalimat seterusnya itu beda lagi, itu sholawat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kalimat tahiyat ini? Jadi kalau kita ini sedang tahiyat, membaca tahiyat, maka kita bisa bayangkan bahwa itu adalah kalimat Nabi kepada Allah, kemudian dibalas lagi Allah, kemudian diteruskan lagi kepada orang-orang yang soleh. Lalu kita juga sebisa mungkin, orang-orang soleh itu kan banyak, maka kita ketika assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu perasaan kita, hati kita kemudian menuju kepada orang-orang soleh terdahulu. Jadi nanti assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu perasaan kita menuju ke Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebanyak-banyaknya. Sehingga perenungan itu nanti agak lama. Ini yang diajarkan Prof. Ali itu. Yang diajarkan Prof. Ali. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah dari kalimat tahiyat itu, ketika kita sholat, itu kan mengatakan assalamu alaika. Alaika itu berarti orangnya ada apa? Orangnya tidak ada? Ada toh. Kalau alaihi itu orangnya tidak ada. Mutakalim ma'al ghaib namanya. Kalau orangnya ada, itu kata-katanya ka, assalamu alaika. Nah, sebenarnya para jamaah sekalian, ketika kita sholat itu, Nabi menyertai kita, mendampingi kita untuk menghadap kepada Allah. Sebab tanpa penyertanya, tanpa Nabi menyertai kita, kita ini tidak bisa apa-apa. Sehingga sholawat ini adalah wasilah. Wasilah supaya kita sampai kepada Allah. Bukan kita minta kepada Nabi, bukan. Tapi kita wasilah supaya Nabi menyertai kita, kemudian sampai kepada Allah. Jadi Nabi itu ordal, Pak. Kenapa ordal? Yang disebut-sebut kemarin, orang dalam. Kalau jenengan mau sowan ke bupati, kalau jenengan punya orang dalam, cepet, ayo mel aku teko dapur gak apa-apa. Kalau mengikuti protokol kesuwen. Jadi sekali lagi Nabi itu adalah orang dalam, orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Nah, para jamaah sekalian, itulah oleh-oleh daripada Isra dan Mi'raj. Apa oleh-olehnya? Salat, salat. Pertanyaannya, Pak, mumpung jurung dengan tanglet. Sebelum Isra Mi'raj itu apakah Nabi sholat? Terus seperti? Apa Nabi sholat? Belum. Ternyata Nabi sudah sholat. Tetapi hanya 2 waktu. Yaitu di waktu pagi dan di waktu petang. Sholatnya berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Gerakannya seperti apa? Gerakannya enggak dikisahkan, tetapi yang pasti ada 2 gerakan ini, yaitu rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Inilah sholat-sholat nabi-nabi terdahulu. Pasti ada 2 gerakan ini, yaitu rukuk dan sujud. Jadi kalau jangan ditanya, lalu bagaimana Adam atau siapa, Nabi Idris atau siapa yang
ketika sholatnya seperti apa? Yang jelas ada 2 gerakan, rukuk dan sujud. Ada orang-orang Kristen atau Yahudi yang masih ortodok gitu, itu ada gerakan seperti orang rukuk dan sujud, walaupun gerakannya tidak persis. Gitu. Kalau senam gitu dulu, senam SKJ, kemudian ada penyesuaian lagi dan seterusnya. Nah, gerakan kita ini adalah gerakan yang paling mutakhir, kira-kira begitu. Jadi Nabi itu sholat Pak, tapi belum resmi. Sehingga ada peristiwa atau kisah bahwa Ali, itu kan masih kecil waktu Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu sholat di belakang Nabi, sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dilaporkan kepada ayahnya, Abu Thalib. Kata Abu Thalib, enggak apa-apa, ponakanku itu orang baik kok, enggak apa-apa, Ali ikut Muhammad enggak apa-apa. Sebab Muhammad adalah orang baik. Berarti Nabi sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu. Tetapi belum sempurna. Baik para jemaah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, sudah cukup lumayan panjang. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.